Bapak Mama, semua saudara-saudari dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Mari kita saling berjabat tangan dan katakan, Tuhan memberkatimu di minggu Advent yang keempat, minggu Advent terakhir. Dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal dengan persiapan-persiapan batin kita yang perlu terus kita perbaharui. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengajak dan mengarahkan seseorang untuk bersuka cita di tengah-tengah kelamnya dan kerasnya, bahkan pedihnya hidup ini, itu sulit, saudara. Bahkan ketika kita hendak mengajak diri kita sendiri untuk melihat bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera yang memang harus kita hadirkan dalam hidup ini, itu perkara tidak gampang. Apalagi ketika kita menyadari benar bahwa pikiran kita, bahkan hati kita ini dikuasai oleh yang namanya kesedihan itu. Seringkali fisik kita tergerak untuk mengarahkan kita, tangan kita ketika kita menyanyi menggerakkan kita untuk mari kita tepuk tangan, nyatakan sukacita. Tapi terkadang hati kita belum siap. Ada banyak perkara-perkara dalam hidup ini yang mau mengatakan kepada kita, benar saudara, hati-hati dengan pikiran saudara. Ada sebuah pernyataan yang berkata begini, pikiranmu itu adalah duniamu. Apa yang engkau pikirkan itu maka akan menjadi dunia saudara. Kalau pikiran saudara ini baik-baik untuk melihat hidup ini, walau mungkin kenyataannya tidak sebaik yang kita pikirkan, maka pikiran kita akan menolong kita untuk menggerakkan hati kita dan percaya bahwa di setiap kerasnya hidup ini dia selalu akan ada pada tapal batas. Karena itu kita selalu diingatkan, kalau pikiran inilah yang membentuk dunia saudara, maka berhati-hatilah terhadap pikiran itu. Berhati-hatilah untuk menggunakannya. Karena kalau salah menggunakan pikiran itu, maka sesatlah hidup saudara. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Tidak sedikit orang bergumam, ternyata semua dekat Natal. Seperti kita baru di bulan awal Januari 2024. Tapi kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat, yang juga dalam keterbatasan selalu kita bertanya apa yang sudah kita lakukan dalam persiapan-persiapan diri kita. Tidak omong tentang persiapan fisik saudara, tidak omong tentang apa yang saudara dan saya siapkan untuk Natal kali ini. Apakah ini Natal terakhir dengan orang-orang yang kita kasihi? Tapi yang saya mau bilang adalah persiapan fisik itu penting, tapi persiapan fisik tidak boleh kemudian levelnya jauh lebih tinggi dari persiapan batin saudara untuk masuk dalam perayaan Natal. Karena itu hari ini minggu Advent terakhir mau kasih pesan kepada saudara dan saya. Pembacaan kita memang ditetapkan tidak sampai di ayat 36. Tapi saya sengaja untuk mengajak kita bergeser sedikit. Kenapa puji-pujian Maria itu keluar dari mulut seorang Theotokos? Karena itu saya ajak saudara dan saya untuk merenungkan apa yang menjadi latar belakang dan alasan kenapa sang Theotokos itu, Maria, ibu dari Tuhan itu, menaikkan puji-pujiannya di tengah-tengah kepedihan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu. Yang pertama saudara, Allah dia menyapa dua orang perempuan ini, Maria dan Elizabeth, bukan kepada sapaan untuk mereka yang sementara sedang berada pada kelebihan. Artinya bahwa Tuhan menyapa dua orang perempuan ini bukan dengan melihat titik kelebihan seorang Elizabeth, tidak juga dengan melihat titik kelebihan dari seorang Maria itu,
Tapi ketika Tuhan menyapa, justru Tuhan menyapa mereka dalam keterbatasan. Apa keterbatasan Elisabet? Keterbatasan Elisabet itu seorang perempuan dari keturunan Yahudi yang mandul. Dan keterbatasan seorang Maria adalah harus mengandung tanpa seorang laki-laki yang pernah menyentuhnya, sehingga dia ada pada situasi yang sulit untuk menerima kenyataan itu. Kalau Bapak Mama dan saya perhatikan, Bapak Mama, apa yang akan dialami oleh Elisabet? Dia mengandung di usia yang sudah tua. Dia ditempatkan pada sebuah situasi yang tidak mudah. Dia harus melewati masa-masa yang tidak mudah. Justru ketika usianya, fisiknya tidak memungkinkan dia untuk mengandung seperti perempuan pada umumnya. Bahkan Maria pun juga demikian, saudara. Maria hamil tanpa ada sentuhan dari seorang laki-laki. Apalagi stigma orang Yahudi dulu, pernikahan itu, pertunangan itu Bapak Mama, levelnya sudah sama. Dia sudah mengikat seperti ikatan sebuah pernikahan. Hanya membedakan adalah bagi orang Yahudi, kalau orang bertunangan itu dia punya waktu sampai 1 tahun. 1 tahun bertunang, tapi tidak boleh ada istilah berpisah, karena pertunangan bagi orang Yahudi levelnya sama seperti pernikahan. Tapi bedanya pertunangan dan pernikahan adalah ketika masa 1 tahun itu, di masa pertunangan seorang laki-laki dan perempuan, mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri, karena itu mereka tidak boleh hidup serumah sebelum pernikahan itu disahkan menurut hukumnya orang Yahudi. Kalau begitu kita bisa bilang bahwa potensi penolakan secara sosial untuk seorang Maria itu jelas, saudara. Jelas bahwa Maria akan berhadapan dengan sebuah penolakan, karena stigma hamil di luar nikah itu akan mengganggu ruang geraknya Maria. Karena itu Bapak Mama, kalau kita perhatikan isi hati ini, isi hati seorang Maria, kenapa dia menaikkan puji-pujian? Karena dia tahu bahwa puji-pujian itu yang membuat dia berani menghadapi semua yang sudah Tuhan titahkan. Yang kedua, saudara, teks ini bicara tentang perjumpaan Allah yang melibatkan mereka yang terlihat lemah. Perempuan itu di dalam kalangan orang Yahudi itu tidak masuk hitungan, saudara. Bahkan ketika mau bicara mengungkapkan sesuatu, tidak. Perempuan itu tidak masuk hitungan. Karena itu teks ini mau bilang kepada kita, ini perjumpaan Allah yang melibatkan para perempuan yang terlihat lemah dan diabaikan. Sekian tahun Elisabet dan juga Zakaria itu hidup dengan sebuah stigma keluarga tidak sempurna tanpa seorang anak. Memang narasi ini tidak bilang kepada kita sampai berapa tahun mereka hidup dan mereka bergumul dengan stigma. Sekalipun Zakaria adalah seorang imam, tapi dia harus dengan berani berhadapan bahwa keluarganya tidak diberkati karena tidak adanya kehadiran seorang anak bagi keluarga mereka. Kan itu Bapak Mama, kalau kita perhatikan, ketika malaikat berjumpa dengan Zakaria, Zakaria itu justru dia bilang begini, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Zakaria minta tanda, saudara. Dia minta tanda karena apa? Menurut dia sudah terlalu tua. Menurut dia istrinya Elisabet juga sudah terlalu tua untuk mengandung seorang anak dalam rahimnya. Karena itu narasi ini bergeser sedikit. Kalau Bapak Mama baca, itu mengajak saudara dan saya melihat Zakaria itu sebenarnya meragukan Tuhan yang sementara sedang dia layani. Karena itu dia minta tanda. Maria tidak minta tanda, saudara. Kalau Zakaria seorang imam itu minta tanda, Maria yang tanpa jabatan itu hanya seorang perempuan biasa dalam kalangan yang selalu dikelompokkan sebagai orang-orang lemah. Zakaria dia bilang begini kepada Tuhan, apa yang bisa? Aku minta tanda. Aku minta tanda kepada Tuhan. Karena itu ketika Tuhan kasih tanda, maka dampak dari tanda yang Tuhan Allah berikan kepada Zakaria itu adalah apa? Dia menjadi bisu, saudara. Dia menjadi bisu.
Dia tidak bisa berbicara sampai pada Elisabet bersalin dan memberikan nama kepada anak itu adalah Yohanes, yang kemudian membaptis Tuhan Yesus. Dan jauh sebelum dia membaptis Tuhan Yesus, dia menyiapkan jalan untuk Tuhan. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Maria tidak minta tanda, tapi Allah itu kasih tanda, saudara. Allah itu kasih tanda kepada Maria, tidak kasih tanda, tetapi Maria tidak minta tanda, tetapi Maria mendapat tanda. Kalau Zakaria dia minta tanda, dan Tuhan itu dia tidak kasih tanda, tapi dia kasih Zakaria bisu. Tapi Maria tidak minta tanda, tapi Tuhan Allah memberikan tanda itu kepada Maria. Tanda itu apa? Saat perjumpaan, saudara, perjumpaan Maria dengan Elisabet, dia melihat ketika Maria itu menyapa dalam salamnya orang Yahudi kepada Elisabet. Elisabet yang sementara sedang mengandung dengan usia kandungannya 6 bulan, dia pun anak bergerak. Kalau kita mau baca teks ini bukan gejala secara alamiah. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ini bukan sesuatu yang terjadi memang harus terjadi, tidak. Tapi sebuah reaksi sukacita yang datangnya dari seorang Elisabet yang tahu bahwa anaknya yang bergerak di dalam kandungan itu wujud, Bapak Mama, bahwa Yohanes yang ketika dia keluar dari rahim Elisabet itu, dia tahu bahwa ini adalah Theotokos, ibu dari Tuhan yang akan beta layani dan yang juga akan beta baptiskan. Bapak mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Elisabet, sebab ketika salammu disampaikan, anakku di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ini ungkapan sukacita, saudara. Dia tahu bahwa bukan dia yang mengunjungi ibu dari Tuhan yang akan dia layani, tetapi justru ibu dari Tuhan bersama dengan Tuhan yang akan dia kandung dalam rahim Maria lah yang datang dan mengunjungi. Kan itu sukacita, Bapak Mama. Semua perbuatan yang datangnya dari Allah itu selalu meneguhkan, saudara. Tidak ada perbuatan dari Allah yang tidak pernah meneguhkan hidup saudara. Walau terkadang saya mau bilang begini, kadang kita tidak menyadari bahwa yang sementara saudara dan saya lewati itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang sebenarnya sementara sedang menyapa saudara dan saya di dalam setiap musim kehidupan yang saudara dan saya jalani. 6 bulan Elisabet itu mengandung. Jadi usia antara Yesus dengan Yohanes itu hanya terpaut 6 bulan, tidak tahun. Mereka hanya terpaut usia 6 bulan. Kenapa, Bapak Mama? Karena memang Tuhan Allah sudah menyiapkan Yohanes inilah yang akan menyiapkan jalan untuk Kristus. Saya pikir kalau Bapak Mama dan saya merenungkan lebih dalam, perbuatan Allah itu tidak pernah tanpa alasan, saudara. Saudara diberikan keberhasilan, ada alasan kenapa Tuhan Allah berikan keberhasilan. Ketika saudara sementara sedang ada dalam kegagalan, Allah mengizinkan kegagalan itu dengan sebuah alasan, maju terus, lakukan apa bagianmu, dan persilakan Tuhan melakukan bagiannya. Perbuatan Tuhan itu tidak pernah tidak berdiri pada sebuah alasan. Karena itu, ketika saudara dan saya berhadapan dengan hidup ini, maka kalau saudara dan saya punya hubungan dan relasi yang kuat, yang sehat dengan Tuhan, situasi kehidupan apapun tidak akan pernah membutakan mata saudara, dan membutakan hati saudara untuk tidak melihat bahwa Tuhan sementara sedang omong sesuatu untuk kita. Amin. Karena itu Bapak Mama, apapun bentuk kehidupan yang saudara dan saya jalani, lihatlah bahwa kehidupan yang saudara dan saya jalani tiap-tiap waktu di situasi yang rumit sekalipun, ada Tuhan di sana. Maria dan Elisabet, mereka sepupu, saudara.
Mereka bersepupuan. Itu orang bilang bahasa pupu. Jadi orang tua mereka kakak adik. Maria pergi melihat Elizabeth. Bukan hanya soal relasi emosional. Sepupu berkunjung ke rumah sepupunya. Tapi ini perkunjungan para perempuan yang memang dengan sengaja dan alasan khusus dipilih oleh Tuhan. Narasi ini bilang kepada kita Bapak Mama, Elizabeth menyapa Maria bukan sebagai saudara sepupunya, tapi Elizabeth menyapa Maria itu sebagai ibu dari Tuhanku. Jadi kalau pertama dalam sebuah perjumpaan jauh sebelum Elizabeth mengandung dan Maria dijumpai oleh seorang malaikat, mereka berjumpa pasti mereka juga bersapa begini, saudara sepupu atau kakak dan adik lah. Tapi ketika Elizabeth di dalam keadaan mengandung, sapaannya berubah menjadi dia menyapa, inilah ibu dari Tuhanku, bukanlah inilah saudara sepupuku. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, apa yang membuat Maria dan Elizabeth sampai pada kondisi ini? Yang membuat Elizabeth dan Maria sampai pada kondisi ini adalah pemberian diri yang utuh, tunduk sebagai seorang hamba. Saudara, Maria bilang begini, aku hanyalah seorang hamba, jadilah seperti apa yang engkau perkatakan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Maria dan Elizabeth tidak memberikan pikiran dan hati mereka dikendalikan oleh apa kata orang. Kalau stigma itu, Maria sadar bahwa dia akan berhadapan dengan setiap hinaan. Bahkan Elizabeth sadar bahwa orang-orang yang suaminya layani ketika suaminya berdiri sebagai seorang imam akan melihat bagaimana mungkin seorang yang sudah lanjut usianya seperti istri dari Zakaria itu mengandung. Tapi dua orang perempuan ini mau berkata kepada kita, mereka jauh lebih memperhitungkan apa kata Tuhan. Orang itu mampu bersukacita dan bergembira di tengah badai hidup jika dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ingat ini saudara, apapun musim kehidupan saudara dan saya, kita akan menjadi kuat kalau saudara dan saya punya hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Karena kalau kita melihat kita pun hidup, kerasnya badai ini, ketidakadilan yang terasa terus menimpa kita, saudara dan saya tidak akan sampai di penghujung 2024. Tapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan itu yang akan memampukan kita. Karena itu Bapak Mama, Maria mengerti rencana Allah itu karena dia punya hubungan, dia taat, dia sadar diri, dia hanya hamba, dia tidak lebih dari seorang hamba. Maria sadar benar Bapak Mama bahwa dia tidak dapat mengontrol semua yang berada di luar dirinya, termasuk tunangannya Yusuf. Dia tidak akan pernah bisa mengontrol omongan orang lain, dia tidak bisa mengontrol pikiran orang lain. Tapi Maria sadar saudara, yang bisa dia lakukan adalah dia bisa mengontrol sesuatu yang ada dalam dirinya. Dia mengontrol pikirannya, dia mengontrol hatinya, sehingga pikiran dan hatinya mengontrol setiap tindakan yang akan dia lakukan ketika dia harus berhadapan dengan stigma orang Yahudi yang jelas akan melihat dia sebagai seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Bapak Mama, kekuatan pikiran itu berawal dari mana? Kekuatan pikiran itu berawal dari perjumpaan antara perempuan ini. Kekuatan pikiran itu berawal ketika mereka tunduk di bawah apa kata Tuhan. Kekuatan pikiran itu berawal ketika dua orang perempuan ini berjumpa dan saling menguatkan. Mereka berjumpa itu untuk apa? Untuk menguatkan. Berjumpa
Dan semua perjumpaan itu kemudian saudara, dia menghadirkan sukacita. Maria dan Elizabeth tidak memberi diri terjebak dalam perasaan. Mereka tidak terjebak, menjebakkan diri dan perasaan mereka, bahkan lebih khusus pikiran mereka untuk terjebak dalam perasaan. Kita membaca kalimat itu bilang begini saudara, perasaan itu seperti tamu yang datang dan pergi, tapi pikiran itu adalah tuan rumah yang selalu ada. Karena itu Bapak Mama, kenapa tiap-tiap waktu ini hari kita perasaan bisa seperti sekarang, kita bersuka cita karena minggu Advent yang keempat. Tapi besok ketika malam Natal bisa jadi perasaan kita tidak jatuh sama seperti hari Minggu di minggu Advent yang keempat. Karena itu orang yang menuliskan ini dia bilang begini, perasaan itu seperti tamu yang datang dan pergi, tapi pikiran adalah tuan rumah yang selalu ada. Karena itu yang harus mengendalikan diri kita bukan perasaan kita. Yang mengendalikan kita itu bukan tamu yang datang dan lalu pergi, tapi yang mengendalikan kita adalah pikiran kita yang menjadi tuan atas hidup kita. Karena itu Maria dan juga Elizabeth tidak membiarkan tamu itu mengatur diri mereka, tapi Maria dan Elizabeth dengan sadar memberikan pikiran sebagai tuan dari dalam diri mereka untuk mengatur langkah mereka dan juga untuk mengatur hati mereka. Karena itu Bapak Mama, bukan hanya hati-hati terhadap pikiran, tapi Advent keempat mau ajak kepada kita hati-hati juga dengan perasaan. Perasaan itu tamu saudara. Tamu tidak boleh menggantikan Tuhan dari hidup ini. Tuhan itu adalah pikiran. Karena itu kenapa kita orang Kristen itu selalu diajak baca firman. Kalau firman kita tidak pernah baca, pikiran kita menjadi liar. Tuhan atas hidup kita tidak bisa kita kendalikan. Rasa yang justru akan mengendalikan hidup kita. Karena itu Papa Mama, perasaan jauh lebih banyak mengendalikan kita kalau kita jujur. Kita pun perasaan yang lebih banyak mengendalikan kita, bukan pikiran kita yang mengendalikan kita. Karena itu sesuai waktu kalau kita sadar itu, kita bisa menjadi seorang pendendam tanpa sebuah alasan. Kita juga bisa menjadi seorang penyebar kebencian karena kita terlalu bermain dengan perasaan kita yang bisa jadi itu tidak benar dia pun kenyataannya. Karena itu Bapak Mama, Maria dan Elizabeth itu mereka tidak fokus kepada yang namanya risiko. Seorang perempuan yang hamil di luar nikah, Maria tidak fokus kepada semua yang akan dia alami, tapi dia fokus kepada apa kata Tuhan. Karena itu yang kedua teks ini mau bilang kepada kita, sukacita, gembira itu jangan tergantung dengan perasaan saudara. Sukacita dan gembira itu jangan tergantung juga dengan keadaan. Selalu kita diingatkan Bapak Mama, sukacita yang tidak bisa dirampas itu apa saudara? Sukacita yang tidak bisa dirampas itu adalah relasi saudara dan saya dengan Tuhan. Istri kita bisa pergi pada waktunya karena kematian. Suami kita bisa pergi karena kematian. Anak-anak yang kita besarkan dengan peluh dan keringat kita akan meninggalkan kita kelak ketika mereka menikah. Tapi relasi kita dengan Tuhan itu tetap dan permanen saudara. Dia yang akan meneguhkan kita, dia yang membuat kita berani untuk melanjutkan kehidupan. Itulah Tuhan yang kehadirannya saudara dan saya nantikan. Yang ketiga Bapak Mama, semua mereka yang pernah merasakan perbuatan Tuhan itu, dia pun hidup pasti akan menjadi kehidupan yang menguatkan, bukan hanya menguatkan dirinya tapi juga orang lain. Orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan, yang kehidupannya terkonek dengan Tuhan itu, saya mau bilang kehadirannya itu selalu menyegarkan saudara. Kehadirannya itu selalu apa? Kehadirannya itu selalu menjadi solusi, bukan pembuat persoalan. Orang yang punya relasi dengan Tuhan itu akan menampakkan bahwa kehadirannya bukan untuk bersaing dengan orang lain.
Orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu, dia akan menjalani kehidupannya dalam rangkulan kasih Tuhan, bukan untuk saling melukai. Karena itu Advent keempat mau ajak Bapak Mama di dalam tema kita hari ini, bergembira karena perbuatan Tuhan. Maka dia mau bilang begini, jika melihat kehidupan orang diberkati oleh Tuhan, maka tersenyumlah dan rayakanlah sukacita itu dengan mereka. Amin. Jangkau orang pun hidup ada diberkati dengan Tuhan. Kita yang setengah mau mati, kalau kita lihat ada orang yang hidupnya diberkati dengan Tuhan, bukan soal materi, saudara. Firman tidak pernah mengatakan kepada kita orang yang diberkati itu orang yang berlimpah dengan harta benda, orang yang tidur di atas uang. Tidak. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang melihat kehidupan ini, sekalipun melihat dalam kehidupan dengan penuh kekurangan, dia tahu dia dipelihara secara baik oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Karena itu minggu Advent yang keempat ini mau bilang kepada kita, kalau saudara berjumpa dengan orang yang diberkati dengan Tuhan, maka rayakanlah itu. Kalau saudara juga melihat ada orang-orang di sekeliling hidup saudara yang bergumul dengan kerasnya hidup, seperti beban kehidupan tidak pernah selesai, jangan mencemoohkan mereka. Ketika kita melihat kehidupan seseorang terpuruk, bisa jadi juga karena kesalahan, jangan kemudian memperguncingkan mereka. Tapi bisa jadi juga Bapak Mama, itu bagian dari sebuah rentetan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak pernah dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu minggu Advent yang keempat mau bilang kepada kita yang terakhir, kalau saudara berjumpa dengan orang yang bersukacita, maka bersukacitalah dengan mereka. Kalaupun saudara melihat ada banyak orang yang seperti dalam tanda kutip tidak melihat hidup ini di dalam sebuah irama sukacita dan juga kebahagiaan, maka Advent keempat juga mau bilang kepada kita, bersukacitalah kepada mereka, bersama dengan mereka. Karena bagi Tuhan seperti ini, Tuhan ajar saudara dan saya, sukacita tidak boleh ditentukan oleh keadaan. Karena keadaan kita berubah, saudara. Perasaan kita berubah-ubah. Tapi ingat, perasaan itu tidak boleh yang kemudian mengendalikan hidup saudara. Pikiran kita ini yang harus mengendalikan. Dan pikiran kita ini juga terbatas. Karena itu kita butuh Tuhan, saudara, untuk mengendalikan hidup saudara dan saya. Supaya minggu-minggu terakhir di tahun 2024, saudara dan saya menjadi paham bahwa benar bergembira karena perbuatan Tuhan itu wajib saudara dan saya lakukan sebagai ungkapan syukur kita untuk semua hal yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami. Tuhan memberkati kita. Selamat menyongsong perayaan Natal. Amin.